Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Jika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Karena saya percaya, saudara, kita dipanggil semuanya untuk menjadi anak-anak Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapapun kepintaran, harta, benda, waktu, jikalau itu kita persembahkan kepada Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan untuk memperbaiki kehidupan kita yang tidak benar menjadi benar, yang tidak baik menjadi baik. Dan saya berada di tempat ini, inilah tempat ibadah saya, saudara ya. Yang dahulunya benar-benar tempat ini sangat-sangat teramat sederhana. Dan saya melayani di sini dengan 2 orang, 3 orang sekolah minggu dalam persekutuan doa waktu itu, saudara ya. Berjalan waktu, saya belajar setia saja kepada panggilan Tuhan sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Ya. Dari tempat ini saya ke Tangerang 16 tahun, saudara. Ya, menjadi pelayan Tuhan bolak-balik. Kalau kita melihat dari hasil PK-nya mungkin untuk ongkos saja tidak cukup. Banyak orang yang mundur berguguran, saudara. Tetapi saya belajar setia saja dengan panggilan Tuhan. Karena hidup saya ini saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu dijamin oleh Tuhan. Yang penting kita bersyukur saja kepada Tuhan. Sakit, senang, hinaan, cacian, makian, ya kadang-kadang dikucilkan, saudara. Saya merasakan, saya manusia biasa yang merasakan kepedihan itu. Ya, tetapi saya mulai memperbaiki diri saya dengan caranya Tuhan. Kalau kata Tuhan, tunduklah kepada Tuhan. Saya hanya belajar tunduk saja, Bapak Ibu. Saya tahu bahwa kehidupan saya yang sudah diperbaharui oleh Tuhan itu bukan lagi menjadi diri saya sendiri, tetapi saya harus menjadi alatnya Tuhan. Ya, mana tahu kalau bisa ya saudara menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Itulah sebabnya saya berjuang sampai hari ini. Dan tempat ibadah ini, saudara, dimulai dari kerinduan saya untuk memilikinya. Dan saya mendidik anak-anak saya bagaimanapun caranya agar mereka itu dekat, melekat kepada Tuhan. Tetapi kembali lagi tugas saya hanya menyampaikan, mendidik, bahkan kalau bisa saya hanya memberi teladan, saudara, semampu-mampunya saya. Ya. Dan saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Tempat ini akhirnya boleh diperbaharui oleh Tuhan dari tahun ke tahun. Ya. Dan semuanya ini saya tahu persis ini adalah hasil dari doa, hasil dari air mata dan perjuangan, terutama kesetiaan kita terhadap panggilan itu. Saya tidak lagi mencari uang, bukan saya tidak butuh uang, saudara, tetapi saya mencari dan mencari terus, menggali dan menggali terus, apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan orang yang percaya itu. Yesus mengatakan bahwa kita harus melakukan kehendak Bapa jikalau kita mau menjadi saudara. Nah, ini dimulai, saudara ya, luar biasa. Ini yang membuka jalan pertama adalah Bapak Yolan. Terima kasih Pak Yolan ya, yang sudah memulai. Ya, walaupun saya tidak mengerti selanjutnya bagaimana, tetapi yang saya tahu, kami bergumul bersama anak saya yang menjadi gembala di tempat ini, kita hanya menyerahkan kepada Tuhan. Kerinduan saya untuk memiliki tempat ibadah yang lebih layak. Ya, karena dulu ini hanya di bawah ini, saudara ya, tempat ini ada kamar 1, kamar mandi 1, dapur 1, dan penghuni di tempat ini anak saya yang laki-laki dengan 3 orang anaknya di kamar yang 1, ya, dapur 1. Semuanya itu, saudara ya, mereka lewati dan saya lewati juga di dalam kehidupan saya. Dulu saya tinggal di sini dan saya tidak pernah berhenti untuk memohon kepada Tuhan.
agar Tuhan terus campur tangan di dalam kehidupan saya. Yang penting jangan sampai saya meminta-minta, ya, mengemis-ngemis, atau ketika bangunan ini mulai dirubuhkan saudara, ya, karena inilah hampir 90 meter dibangun, ya, menjadi 2 lantai, berarti dia 180 meter, ya, yang harus dibangun, tentu dengan biaya yang tidak sedikit. Karena kalau kita membangun di atas, di bawah pasti rusak saudara. Dan berjalan terus waktu, ya, juga untuk Pak Hengki, terima kasih banget ya Pak Hengki yang selalu mendukung keluarga kami, pelayanan kami. Terima kasih Neti, terima kasih Matthew dan sekeluarga kalian. Terima kasih. Juga untuk Kurniawan ya yang di Papua, terima kasih ya sudah memperhatikan kesengsaraan Uni di tempat ini. Terima kasih. Juga Bapak Rungkat, terima kasih. Dan juga untuk Bapak Gideon Narwastu Tahuna, Bapak Tandayu, Pak Gembala yang ikut mengambil bagian, ya. Dan saya percaya siapapun ya yang membantu untuk penyelesaian bangunan ini saudara, ya. Saya tidak membuat proposal yang tidak mengemis-ngemis. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Lalu saya katakan bagaimana selanjutnya itu adalah hak Tuhan. Bagaimana selanjutnya itu adalah hak Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan yang memulai, Tuhan menyelesaikan. Ya, bagi kami duit ratusan juta saudara itu sangatlah besar bagi kami. Apalagi saya sebagai penginjil. Sebagai penginjil saya hanya boleh dikatakan penginjil jalanan saudara, ya. Dari desa ke desa, dari pulau ke pulau, dan tidak punya gereja, tidak punya jemaat, dengan pendidikan yang sangat terbatas, tidak punya gelar saudara. Tetapi saya mempunyai Tuhan yang luar biasa. Karena kitab Maleakhi itu mengatakan Tuhan itu sendiri yang akan membuat perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh, ya, kepada Tuhan, ya, seperti dikatakan seorang anak yang melayani orang tua. Ya, saya mengambil ayat itu. Yang kedua, itu Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh itu turun atas kamu, Dia akan memberi saya kuasa, saudara, kuasa. Untuk apa? Untuk menjadi saksinya Tuhan. Nah, saya katakan saya bukan untuk gagah-gagahan, ya. Tempat ini, saudara, di atas bisa ada kamar 3, ada dapur, ya, supaya kalau saya nanti dipanggil oleh Tuhan sebagai orang tua yang dikatakan orang tua rohani oleh anak-anak rohani saya, oleh anak-anak yang mengasihi saya, ya, saya boleh sedikit bersyukur, merasa lega. Inilah tandanya bahwa dia mempunyai ibu, mempunyai mertua, mempunyai oma. Sebagai seorang hamba Tuhan, kalau saya sudah tidak ada kenang-kenangan saudara. Di lingkungan ini tidaklah mudah, tidak mudah saudara, untuk boleh mendirikan ibadah di tempat ini. Tetapi bersama dengan Tuhan, setiap musim itu saya lewati dengan cara Tuhan. Kami berjuang bersama menantu saya, ya, Iin sama Ahabe, bagaimana supaya tempat ini bisa menjadi baik dan lebih baik dan lebih baik. Apapun saudara, kami pertaruhkan, ya. Dan terakhir ini memang tidak boleh sebenarnya menggadaikan mobil, ya saudara. Bukan Tuhan tidak mencukupkan, Tuhan mencukupkan, tetapi di dalam perjalanan untuk membangun rumah ini banyak sekali iblis, roh-roh jahat menghambat supaya kami tidak bersuka cita, supaya kami tidak beribadah. Dengan cara bagaimana? Kami mempercayakan bangunan ini kepada orang. Ya, memang aku juga anak Tuhan bersama timnya saudara. Kami berjuang sedikit demi sedikit.
saudara-saudara yang membantu kami ya. Walaupun itu 3 juta, 5 juta, 10 juta, bahkan Pak Yolan yang menjadi ya, pintu utama itu ya, dia memberi 100 juta saudara ya. Itu sangat jauh dari apa yang kami butuhkan. Karena jika kami hitung semuanya hampir 300 juta saudara. Tapi berjalan jauh waktu. Terus kami belajar tetap menabur dengan bercucuran air mata. Karena sebagaimana Alkitab mencatat di Lukas itu, tidak mungkin orang yang membangun itu tidak memperhitungkan dananya terlebih dahulu. Jangan nanti kita membangun lalu nggak selesai, lalu kita minta ke sana sini, dana ke sana sini, minta juga apa itu posting di FB ini dan itu segala. Tidak. Saya memiliki iman yang berbeda. Saya memiliki Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, saya harus kemana? Saya tidak biasa meminta-minta dan saya tidak pernah membangun gereja, saudara, apalagi membangun rumah ibadah. Ini cukup besar karena 180 meter itu saudara. Sungguh dananya cukup besar. Tetapi apa yang ada, saya persembahkan semua. Dan orang yang kita percaya kadang-kadang mengecewakan. Hampir 100 juta uang kami ini dibawa oleh mereka. Dan mereka belum yang mengembalikan. Itu sebabnya saya menggadaikan mobil untuk menyelesaikan tempat ini. Dan saudara, kalau bisa saudara mempercayai Tuhan, kalau bisa ya saudara, percayailah Tuhan itu dengan segenap hati saudara, segenap akal budi saudara. Maka Tuhan itu yang akan bertindak dan Dia membimbing kita di atas kerikil itu. Mungkin orang musuh kita menabur itu beling-beling dan kita berdarah-darah berjalan di atas itu. Tapi selama Tuhan yang memegang tangan kita, kita akan mendapat kekuatan. Yang paling menyedihkan, saya diserang dari dalam saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan kalau ini bisa saudara berdiri seperti ini sekali lagi, itu benar karena berjuang bersama dengan Tuhan. Ya, saya bersyukur sekali juga mendapat menantu, mendapat anak laki-laki saya yang boleh dikatakan kami satu suara kalau untuk Tuhan saudara. Dalam banyak hal kami banyak berbeda, tetapi kalau untuk tujuan memuliakan Tuhan, puji nama Tuhan, kami sehati sepikir, saling mengingatkan, saling menegur, saling tolong menolong menopang, saling membutuhkan. Saya tidak merasa saya lebih dari mereka. Saya banyak kekurangan, mereka lah yang menutupi kekurangan saya dan sebaliknya begitu. Sehingga tempat ini boleh berdiri di mana yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan juga anak rohani saya, saudara, ya, dia melengkapi, membuat salib Andre dan Melvin, dan dia membuat ini, saudara. Bahkan mimbar, juga tirai ini, saudara, ya. Saya bangga sekali memiliki anak rohani. Walaupun kami sedikit, saudara, tapi sehati saya pikir untuk sekali lagi, untuk mungkin kalau saya terlupa maaf ya, untuk Pak Yolan, untuk Pak Hengki, untuk Pak Rungkat, ya, untuk Pak Gembala Narwastu yang sudah membantu, untuk Kurniawan, untuk Antin ya, yang sudah membantu juga. Saya tidak melihat dari besar kecilnya saudara, tetapi ketika saya menyampaikan keluhan saya, mereka merespon, itu cukup bagi saya. Dan yang mengecewakan saya itu justru pimpinan saya tertinggi. Tetapi tidak mengapa saudara ya, di dalam perjalanan hidup kita ini, kita akan menemukan dua hal. Ada orang yang menghapus air mata kita,
dan ada orang yang menyakiti kita, yang membuat air mata kita tercurah. Tetapi bersyukur sekali kepada Tuhan, jikalau Tuhan sudah menyelesaikan tempat ini, semua karena anugerah Tuhan.